Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel saya Master Teknik. Saat ini saya akan membahas mengenai program ITAPS, yakni program struktur yang membahas mengenai struktur atas suatu bangunan, dan sebagai modelnya saya akan membahas mengenai ruko 3 lantai yang pernah saya buat tutorialnya pada video saya sebelumnya yang seperti ini ya. Pada saat saya menerangkan mengenai penggambaran AutoCAD untuk ruko 3 lantai, saya udah pernah menjanjikan pada Anda semua kalau saya akan meneruskan untuk membuat mengenai pembahasan strukturnya. Jadi video saya itu akan bersambung terus ya. Setelah membahas mengenai struktur atas, nanti saya akan membahas mengenai struktur bawah, lalu saya akan membuat bagaimana cara membuat gambar strukturnya, terus kemudian lanjut lagi bagaimana pembahasan mengenai tulangannya ya. Jadi terus ikuti saya dalam channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Oke, langsung saja kita akan buka untuk program ITAP. Dalam hal ini saya memakai ITAP versi 2018. Kita akan klik new model ini ya. Seperti ini tampilan awalnya ya. Untuk program ITAP kita akan memakai use built-in setting width aja ya. Kita klik ini. Untuk unitnya kita klik US Customary, kemudian kita pilih Metric SI ya. Kalau untuk peraturan-peraturannya kita defaultkan aja ya, kita ikuti aja. Untuk style pakai AISC 14 yang terbaru ya. Kemudian style desain kode AISC 36016. Kemudian untuk concrete desainnya menggunakan ACI 31814. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul new model quick templates ya. Kalau misalnya kita langsung klik OK, nanti kita akan membentuk grid seperti ini. Namun berhubung kita akan membuat seperti pada gambar AutoCAD saya seperti ini, maka gridnya berbeda-beda sesuai yang tadi AutoCAD ini. Maka saya akan menggunakan custom grid spacing ya. Kemudian kita bisa klik edit grid data. Kita tunggu. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kita lihat kembali lagi pada gambar AutoCAD-nya. Kita akan membuat ABCD. Tapi ini ke atas ya, agak beda dengan ITAP. Ini ABCD-nya malah searah sumbu X. Jadi bisa kita ganti aja. Ini kita klik angka 1, yang ini 2, yang ini 3, atau 2 aksen kali ya, 2A boleh, yang ini baru 3 karena di sini 275 ya. Saya akan membuat di pertengahan ini, jadi 1A ya, di 250. Oke, kita rubah, masalah 1A ya, yang ini. Caranya untuk X koordinatnya, berhubung 1A nanti akan ada grid pada 2,5 meter, saya akan isikan 2,5 ya. Hati-hati pemasukan angkanya, harus teliti ya, jangan sampai salah titik komanya. Kemudian untuk grid yang kedua itu di posisi 2,75
Kemudian grid yang ketiga itu pada posisi 5 meter. Terus kita kembali yang ke yang arah Y grid data, kita ganti pakai ABCD aja sampai I ya. Dari A ke B itu 4 meter. Berarti kita lihat 4, kemudian B nya itu A nya itu 0, kemudian B nya itu 4, kemudian C nya itu 4 plus 1 ya, jadi 5, kemudian D nya DEF 3 ya space nya. Oke, ini C ke D itu 8 tambah 3, kemudian kita klik add untuk nambahnya 8, kemudian 11 14. Nah, ini udah agak beda. G nya itu di posisi FG nya itu nambah 2 ya, G nya itu nambah 2 berarti 16, kemudian add lagi, banyak itu cuma nambah 1 ya, jadi posisi 16 tambah 1 17, kemudian kita add lagi, I nya di posisi 18. Oke, bener ya. Setelah itu kita nah, kita akan ke story itu tinggi ya, kita nggak pakai ini ya. Kalau kita langsung klik OK nanti akan menghasilkan grid ini ya, kita membuat sendiri, makanya kita edit story data. Makanya untuk yang bawah itu saya langsung lantai 1 ya, sesuai soalnya. Lantai 1 saya beri nama, kemudian yang kedua itu lantai 2, setelah itu lantai 3, setelah itu dak atap ya, dak atap. Kemudian saya ada penambahan tinggi ya untuk dudukan kuda-kuda, saya namanya aja dudukan atap. Dudukan atap itu tambahan dinding 1 meter, ini dari 0, kemudian naik di soal dari 0 ini ya, kemudian naik 3,4, berarti saya akan tambah 3,4 untuk tinggiannya, 3,4, kemudian yang ini juga 3,4 lagi, ini juga 3,4. Nah, dudukan atapnya saya cuma nambah 1 meter aja ya, seperti ini ya kurang lebih ya. Kalau sudah oke, kalau sudah oke, kita klik OK, kemudian klik OK lagi, kita lihat apa yang akan terjadi. Nanti kita akan melihat grid-gridnya udah muncul ya, sesuai sama soalnya, hampir seperti ini ya grid-gridnya. Kemudian ini anggap arah X, atasnya itu arah Y. Kita akan membuat seperti ini. Kita kembali ke tab-nya. Kita yang pertama-tama akan membuat untuk balok-baloknya ya, slopes. Kita akan membuat untuk memasukkan material-materialnya dahulu. Ini ada paling bawah itu berarti ada slope-nya, kemudian pada lantai 2-nya nanti ada balokan-balokan, kita sampai pada atapnya ya. Setelah membuat grid, langkah kedua adalah kita akan mencoba untuk
memasukkan material. Kita akan klik define, lalu kita pilih material properties. Kemudian kita, ini ada bawaannya, kita langsung add new material aja ya. Untuk United State kita defaultkan aja ya. Kemudian kita akan memilih concrete karena kita akan memasukkan untuk beton dahulu. Untuk customary kita menggunakan user aja, kemudian kita klik OK ya. Pertama-tama kita akan menamai material yang akan kita gunakan. Kita di sini akan menggunakan beton. Kita tulis beton FC Accent 25 MPa ya. Kalau 25 berarti sekitar 300 ya. Kemudian pada material tipenya kita pilih concrete. Terus ini isotropic tetap ya. Kita akan menggunakan specific mesh ya. Kalau untuk beton per unit volumenya itu mesh per unit volume itu 2400. Kita isikan aja 2400 ya. Setelah mengisi massa per unit volume beton 2400 kg per meter kubik, kita akan mengisi ini ya untuk modulus elasticity beton ya. Kita ada rumusnya itu 4700 kali FC akar FC Accent. Jadi FC Accent-nya 25 ya. Kemudian pangkat akar, pangkat 0,5 ya, akar ya. Kita enter aja ya, keluar 23500. Kemudian Gaussian rasionya kita defaultkan, yang lain kita defaultkan. Untuk share modulusnya kan kita ganti ininya aja 27 menjadi 25 karena kan kita memakai FC 25 MPa ya. Yang like concrete ini kita diamkan aja karena kita tidak membuat beton ringan, kita membuat beton biasa ya. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Ini udah masuk ya beton FC Accent 25. Kemudian kita akan membuat untuk baja tulangannya atau besi ulirnya. Kita klik add new material lagi. Untuk material tipenya kita ganti rebar. Hati-hati ya, bukan steel. Kalau steel itu baja berat ya. Kemudian kita klik OK. Kita akan namai, namun sebelumnya kita akan membuka SNI ya. Ini adalah SNI 2052 2002, itu mengenai baja tulangan. Nanti dijelaskan di SNI ini ya, untuk tipe-tipe besi ulir, baja, peraturannya. Saya informasikan dahulu, apabila Anda sedang mempelajari program struktur ITEP, itu Anda pasti akan senantiasa membuka peraturan SNI. Karena itu Anda harus hafal ya, sering membaca mengenai peraturan-peraturan, karena itu menjadi dasar hukum bagi seorang perencana struktur. Minimal Anda harus punya SNI 4. SNI 1727 tahun 2020 itu mengenai beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung lain ya. Ini menjelaskan mengenai beban pembebanan, kombinasi pembebanan, lalu ada beban hidup, beban mati. Ya, di situ diterangkan seperti itu. Kemudian SNI 2052 2002
itu tentang besi tulangan beton ya, baja tulangan beton yang baru saja kita nanti akan pelajari. Kita akan buka, kemudian Anda harus punya juga SNI 2847 2019, itu mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasannya itu tentang konstruksi beton ya, bagaimana peraturan dan penjelasannya itu ada di SNI 2847 ini. Kemudian tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, itu SNI 1726 tahun 2019, itu mengenai gempa. Minimal 4 SNI dahulu yang Anda harus punya. Ini yang harus Anda sering buka-buka. Oke, kembali pada soal, kita akan membuat besi untuk besi ulirnya ya, tulangannya. Kita akan pilih BJTS 420A dengan kuat luluhnya minimal 420, maksimalnya 545, dan kuat tariknya 525 yang akan kita ambil ini ya. Kita kembali lagi pada soal, kita akan isikan di sini BJTS 420A ya. Material tipenya kita pilih rebar, yang lain kita defaultkan. Kemudian untuk spesifik mass density, karena kita apalnya pakai kilogram per meter kubik, kita klik yang ini ya. Untuk mass per unit volumenya itu untuk baja 7850 baja tulangan ya. Kemudian untuk modulus elastisitasnya kita udah harus hafal ya, 200.000 MPa. Setelah itu kita akan klik Modification Material Property Design Data ya, udah tertulis sampai BJTS 420 rebar ya, grade 60. Kita defaultkan aja, kita akan ganti yang ini ya, sesuai dengan tabel kita ini 2052 2002. Untuk BJTS 420 minimal 420 dan kuat tariknya 525. Kita akan isikan di sini 420 MPa satuannya, kemudian 525 ya. Expected yield strength itu artinya untuk ekspektasi kekuatan lele yang diharapkan ya. Berhubung kita mendefinisikannya sebagai duktilitas penuh ya, jadi langsung putus ya untuk kondisi kritisnya, maka kita samakan aja ekspektasinya itu 420. Jadi nilainya sama untuk kuat lelehnya. Kemudian expected tensile strength-nya juga kita samakan 525. Oke. Kalau sudah kita isi seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Kemudian kita akan membuat untuk tulangan sengkangnya. Kita akan gunakan add copy of material supaya untuk ngirit waktu ya, tidak capek-capek ngisi yang lain. Ini udah terisi sendiri, kita hanya mengisi untuk material name-nya aja nih, BJTS 280. Nah, kita langsung ke modification-nya aja. Yang ini ya, kita ganti 420 menjadi 280 ya, 280 sama. Kita lihat ya, BJTS 280 itu kuat lelehnya 280, kemudian 350. Oke, kita kembali lagi, ini 280 kemudian 350. Untuk expected yes strength-nya ya, untuk ekspektasinya kita samakan aja 280. Kemudian yang expected tensile strength-nya ini ya, untuk ekspektasi kuat tariknya kita juga samakan lagi, karena kondisi kritis langsung putus. Setelah itu kita langsung tekan OK, kemudian kita klik OK lagi.
Lalu kita akan mencoba untuk mendefinisikan baja konvensionalnya atau baja beratnya ya. Kita add new material, kita ganti untuk material tipenya itu steel, hati-hati, yang lain kita defaultkan. Nah, kita akan isi BJ 37, kemudian material tipenya udah steel ya. Oke, kemudian berhubung saya hafalnya kilogram per meter kubik, untuk massa per unit volumenya itu baja itu 7850 ya. Kemudian modulus gesernya modulus elastisitasnya itu 200.000 yang masukkan. Oke, FY nya 240 dan FU nya 370. Kemudian SP efektif ya stressnya sama ya, kita samakan aja 240, dan FUE nya kita samakan aja 370. Oke, setelah itu kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi, kemudian kita klik OK lagi ya. Untuk material pengisian penambang materialnya kita udah isikan ya. Saya lanjutkan lagi. Setelah tadi mendefinisikan mengenai material properties, sekarang saya akan mendefinisikan mengenai section properties ya. Jadi dimensi dari masing-masing balok, kolom, slope yang akan kita rencanakan. Yang pertama kita klik define, lalu pilih section properties, kemudian kita pilih frame section. Nah, ini ada bawaan dari e-tab-nya ya. Kalau misalnya dirasa mengganggu, bisa kita delete properti-properti yang bawaan dari e-tab. Ya, kalau yang ini nggak bisa habis ya, kita harus bikin baru bisa di delete. Kita klik add new material ya pada frame properties ini ya. Klik add new property. Kemudian kita pada concrete, karena kita akan membuat kolom, kita klik yang berbentuk kotak ini ya, rectangular concrete. Kita klik aja, kita tunggu, sedang loading. Nah, seperti ini. Kita lihat soalnya lagi. Kalau nggak salah untuk kolom saya mendefinisikannya ya 1550 ya. Ya benar, 1550 sama 1530 kalau nggak salah. Ya, di sini aja ya yang kolom-kolom kecilnya, yang lain 15 kali 50 semua. Kita kembali pada e-tab-nya. Kita pada property name kita ketikkan K1, ukurannya 15 kali 50 untuk ukuran kolomnya ya. Kemudian jangan lupa material kita sudah mendefinisikan pakai beton FC25, kita ganti ya menjadi beton FC25. Yang lainnya bisa kita defaultkan ya. Kalau misalnya untuk display color bisa dirubah sesuai yang Anda inginkan, tapi untuk saat ini saya cancel dahulu. Warna hijau muda masih oke ya. Usahakan jangan warna merah ya untuk balok kolom, supaya pada saat nanti kita akan untuk mengecek start design itu, kalau merah berarti
gagal atau fail yang bisa terlacak ya. Oke, yang lain kita defaultkan, kita ganti pada section dimensionnya. Berhubung 1550 berarti kedalamannya itu 500 dalam milimeter, kemudian widthnya itu 15 berarti 150 ya, seperti ini ya. Udah membentuk kotak seperti ini ya. Kemudian kita akan pada property modifier, kita akan klik ya. Nah, ini ada property stiffness modification factor. Ini artinya untuk kolom ini kita akan mendefinisikan untuk momen inersia kolom ya. Yang lain kita biarkan saja, untuk faktornya tetap 1, tapi untuk momen inersianya kita lihat pada SNI ya. Untuk momen inersia kolom kita lihat pada SNI 287, kita cek. Lihat pada momen inersianya ya, untuk kolom itu 0,7, sedangkan untuk balok itu 0,35 ya, plat 0,25. Kita akan mendefinisikan untuk kolom terlebih dahulu ya. Kolom itu 0,7. Kita kembali pada iTab, berarti momen inersianya kita ganti 1 menjadi 0,7 ya. Kemudian aksis yang ketiga 0,7 juga, yang lainnya kita defaultkan, kemudian kita klik OK. Kemudian kita pada reinforcement kita klik modif show rebar ya. Untuk desain tip, berhubung kolom kita biarkan aja ya, kita mendesainnya kolom. Kemudian untuk longitudinal bars itu kita ganti, jangan lupa untuk tulang utama itu 420 BCTS nya. Kalau untuk confinement bar atau untuk sengkangnya kita memakai BCTS 280 ya. Reinforcement to be design, karena biarkan saja ya, karena kita memang untuk mendesain. Yang lain kita membuat kolom kotak rektanguler, kemudian yang ini ties, nggak masalah, kita defaultkan. Nah, untuk selimut beton clear cover ini biasanya memang 4 cm ya, itu di SNI ada. Oke, kita defaultkan aja ya. Kemudian untuk longitudinal bar and size, untuk jumlahnya ini maksudnya ini tulangannya ya. Tapi berhubung ini jangan 3, kita bisa kurang kolomnya pipi ya. Kita bisa bikin 2 atau tetap 3 aja, nggak masalah. Untuk kolom biasanya kita memakai besi 16 atau 19 ya. Kalau mau merubah pembesian kan ini yang tersedia, sebenarnya mudah sekali untuk memasukkannya ya. Kita bisa klik di sini ya. Misalnya yang ini kan genap semua ya. Padahal kita di Indonesia ada besi 13 dan besi 19. Oke, kita coba bikin besi 13 ya. Kita harus tahu untuk areanya ya. Kita menggunakan rumus 1/4 pi d kuadrat ya. 1/4 kali pi. Pi-nya itu 22/7 boleh. Pi d kuadrat. D-nya 13. Ini dalam sentimeter.
dalam sentimeter itu berarti 1,3 ya, 1,3 pangkat 2 enter 1,32 ini untuk diameter barnya 13 dalam mili ya. Kemudian kita klik ini, tambahkan enggak, kita short bar, kita klik ini supaya urut. Nah, jadi 1,3 ya. Kemudian yang 19 kita bikin juga supaya ada di berarti luasannya itu 1/4 kali pi 22/7 kali 1,9 angkat 2 enter ya, 2,83 ya. Kita klik short bar by ID. Nah, ini besarnya 2,8 ya. Kalau 18 tadi 25, diantara ini memang benar ya. Oke, kalau misalnya oke, kita akan klik oke, ini udah langsung tersimpan pasti ya dengan sendirinya kalau kita klik oke. Yang lain-lain untuk convenon bar oke 10, kita bisa klik 10 aja. Yang lain longitudinal spacing oke, kita pertahankan minimalnya itu 15 cm ya untuk peletakan longitudinalnya, space-nya. Setelah itu bisa kita klik oke. Kemudian yang ini juga kita klik oke. Nah, saran saya kalau kita udah mendefinisikan K1, kita harus mendefinisikan kolom yang lebih besar lagi ya, K2 dengan ukuran yang lebih besar. Namun sebelumnya yang ini kita udah bisa delete ya kalau mengganggu, karena kita udah meletakkan properti K1, kita akan add copy menjadi K2, tetapi dimensinya yang sesuai ya, 25 kali 50. Kalau tadi 15 kali 50 ya. Sebenarnya yang masuk malah yang ukuran seperti ini ya, 25 kali 50, karena B per H itu B itu setengah H-nya. Namun gak masalah, nanti kita lihat aja pada saat analisa. Kita tinggal ganti width-nya jadi 25 0. Setelah itu yang lain-lain udah oke semua ya, karena kita cuma copy paste aja, copy new material, kita langsung klik oke. Kemudian saya akan mencoba untuk kolom yang ketiga, itu lebih kecil, bukan lebih besar ya, tetapi lebih kecil. Coba yang ada itu adalah 15 kali 30 ya, K3 nya 300, kemudian lebarnya 150 untuk kolom-kolom belakang. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita akan mencoba untuk mendefinisikan balok. Kita klik add new property aja, klik concrete rectangular, kemudian kita klik B1 dengan ukuran
B1 itu 25 kali 50 ya. Kita coba untuk merencana dulu. Kemudian jangan lupa kita pilih beton FC25. Yang lain-lain kita defaultkan, kita ganti ininya aja ya, dipnya menjadi 500, kemudian widthnya menjadi 250 ya, seperti ini ya. Ini maksudnya 35 ini pada saat di sini ya, ini nih number of longitudinal. Namun kalau memang kita biarkan karena kita mendesain juga tidak masalah ya. Untuk balok kita harus mengganti terlebih dahulu momen inersianya tadi berapa di SNI. Kita lihat SNI 2847, untuk balok itu 0,35 ya. Kita kembali ke etap, itu 0,35. kalau kolom tadi 0,7 ya, kita harus hafal untuk momen inersia seperti ini. Kemudian kita klik OK, lalu kita modifikasi udah ya. Oke, kita modifikasi show bar. Nah, pada desain tipenya ini kita ganti beam ya. Nah, jangan lupa untuk rebar material kita ganti untuk longitudinal BJDS 420 dan untuk sengkangnya BJDS 280. Untuk covernya kita biasanya 40 ya, bisa kita ganti aja 40. Oke, saudara bisa cari sendiri ya. Untuk selimut beton ada aturannya di SNI. Yang lain kita defaultkan, kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Kemudian saya akan membuat B2 nya agak besar ya, barangkali ini kita pakai add copy new material aja, add copy of property aja, supaya tidak terlalu banyak membuat yang lain. B2, kalau tadi 25 kali 50, maka B2 nya saya bikin 30 kali 60 ya, barangkali ada yang tidak masuk. Jadi ini 600, kemudian yang ini 300. Yang lain udah ngikuti ya, karena kita add copy, nggak perlu kita isi lagi. Kemudian kita add copy lagi, kali ini untuk balok anak yang kecil ya, 25, jadi kita bikin balokan 20 kali 40 untuk balok anak yang lebih kecil dari balok utamanya. Yang lain oke aja. 40 berarti 400 mm, dan ini jadi 200 widthnya. Berhubung kita udah copy material, copy property, berarti udah terisi dengan sendirinya. Kita langsung klik OK aja, B1, B2, BA. Kemudian kita akan buat lagi untuk slope-nya. Slope kita ambil yang kecil aja, 15 kali 30. Coba, karena gayanya sedikit ya kalau paling bawah. Ini 300, 150, kita oke aja. B1, B2, B3, B1, B2, BA, K1, K2, K3, slope. Terus kita akan bikin lagi untuk material baja ya, steel ya, yang bentuknya I seperti ini.
kita klik, kita tunggu. Nah, seperti ini ya material baja. Kita akan pilih IWF yang biasanya ada di pasaran itu 300, 150, titik 29. Ntar saya cek dahulu, ini 6,5 ketebalannya ya, 6,5, 6,5 aja kalau untuk penamaan nggak masalah. IWF 300, 150, 6,5, 9 kita ganti. Kalau baja kita memakai BJ37, yang lain kita defaultkan. Setelah itu kita untuk total dipnya berarti 300. Perhatikan ya, gambarnya nanti akan berubah dengan sendiri. Kemudian yang ini 150. Untuk top flank widthnya, lebar sayap atas, kemudian lebar sayap bawahnya kita ganti juga 150. Kemudian yang ini ketebalan dari sayap atasnya ini ya, sama yang bawah tebalnya itu 9 ya. Kemudian yang ini 6,5. Yang ini kita radiusnya kita isikan 13. Kita udah membuat IWF, lalu kita akan membuat untuk boardingnya. Kalau tadi untuk kuda-kudanya ya, add new property, terus kita akan pilih yang simbol channel seperti ini ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Tapi berhubung kalau untuk boarding biasanya itu yang di setiap pasaran itu bentuknya C, jadinya nggak seperti ada sayapnya ya. Kita pilih yang cold chrome aja, kita milih bentuknya aja, tetapi tetap pakai BJ37 ya. Ntar kita cari, cek. Nah, seperti ini ya yang ada di pasaran ya, tapi kita tetap memakai bentuk BJ37. Kemudian kita akan menggunakan C 150, 50, kemudian 20, dan tebelnya 2,5 ya. Kita udah ganti materialnya pakai BJ37, colornya oke, biar muda, nggak masalah. Kita langsung ganti untuk section dimensionnya 150 ya. Kemudian lebar sayapnya itu 50, ketebalannya ya 2,5 ya. Kalau dipnya ini 20 ini 2 cm. Kemudian radiusnya kita nolkan aja. Oke, kalau udah semua kita klik OK aja, kemudian kita klik OK lagi. Setelah itu kita akan mendefinisikan mengenai plat ya. Untuk plat kita akan mendefinisikan di slab section ya. Titik define section properties, kemudian cari slab section. Kita klik ya di sini. Ketika udah terbuka jendela slab properties, kita pilih add new material. Kita pilih aja untuk plat itu plat dengan ketebalan 12 cm ya. Kita plat 12 cm untuk plat lantai. Jangan lupa kita pilih beton karena kita maunya beton. Kemudian sheldin, oke, kita defaultkan. Kita pilih slab, ketebalannya kita 12, itu berarti 120 mili
meter ya. Oke, tidak masalah. Kemudian kita add copy, kita pilih dak atap ya, biasanya dak atap lebih kecil sekitar ya, atau 10 cm ketebalan platnya. Kita klik OK. Kemudian plat apa lagi? Plat tangga ya, plat tangga agak lebih tebal aja, kita kasih nama plat tangga, itu ukurannya 15 ya, kita ganti 150 cm. Kita klik OK. Ada udah plat lantai, plat atap, plat tangga, udah semua. Kita masukin, udah tidak ada lagi ya, kita klik OK. Oke, kita telah melakukan membuat grid dan mendefinisikan mengenai material, baik memasukkan data-data maupun membuat penampang untuk balok, kolom, slope, dan kemudian baja yang nanti akan kita gunakan pada desain kita ya. Nanti akan saya sambung lagi untuk video yang mendatang ya. Tetap ikuti saya dalam channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk waktu yang akan datang.